Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah tutorial dasar Adobe After Effects. Ini adalah tampilan interface Adobe After Effects. Sebelum kita memulai Adobe After Effects, terlebih dahulu kita membuat sebuah lembar kerja. Di dalam Adobe After Effects disebut dengan Composition. Caranya, pilih menu Composition, pilih New Composition, atau biasanya dengan menekan cara cepatnya Ctrl plus huruf N. Oke, kita pilih, maka akan keluar jendela seperti berikut. Nama jendelanya Composition Setting. Oke, di Composition Name kita beri nama Latihan 1. Dan di bagian sini ada dua tab, Basic dan Advanced. Di tab Basic, di bagian preset, ini adalah lembar kerja atau dimensi video yang sudah disediakan oleh aplikasi ini. Misalnya videonya yang akan kamu buat, dimensinya nantinya akan diupload di sebuah website. Jadi biasanya itu di website dimensinya, widthnya berapa, height-nya berapa, itu sudah disediakan di sini. Oke, tinggal kamu pilih aja. Namun jika kamu ingin mengcustom atau membuatnya secara manual, kamu bisa pilih custom paling atas. Nah, di sini ada lock aspect ratio. Ini dicentang, berarti maksudnya kalau dia dicentang, begitu di bagian widthnya kamu ganti, widthnya atau lebarnya kamu ganti, jika centangnya tidak kamu hilangkan secara otomatis, maka height-nya juga akan terganti. Begitu. Jadi supaya kita bisa sesuai dengan keinginan kita, apa yang kita mau, nggak otomatis seperti yang diinginkan oleh aplikasi, jadi centangnya ini kita hilangkan. Kita buat sebuah lembar kerja atau sebuah video dengan dimensi lebarnya 1280 dan tingginya 720 atau biasa kita sebut HD ya. Untuk pixel aspect ratio kita pakai square pixel. Frame rate ini maksudnya adalah jumlah frame atau jumlah gambar dalam 1 detik. Nah, ini berpengaruh jika nantinya hasil video kamu akan kamu gerak lambatkan atau slow motion kan. Langkah lebih baiknya ini dibuat tinggi, dibuat 60 atau berapa saja, yang jelas di atas 60 boleh. Tapi jika langsung akan kamu pakai video yang kamu buat dari After Effects ini, kita buat 25 frame per second aja. Ini maksudnya adalah, jadi setiap detik itu ada 25 gambar, 25 frame per second, 25 gambar per detik gitu. Oke, ini untuk resolusinya kita buat full. Start time code-nya maksudnya kita mulai video kita nanti dari detik ke 0. Nah, kemudian untuk durasinya ini durasinya 30 detik ya. Di sini detik. Di sini menit, dan di sini jam. Oke, ini untuk background colornya, warna backgroundnya kita buat warna putih ya. Tadi ini saya klik di bagian sini. Nah, kemudian arahkan ke bagian yang putih. Oke. Ini komposisi setting yang sudah kita buat. Nah, tadi kita buat 1280 720 untuk
dimensi videonya, secara otomatis presetnya akan mengarah ke HDV atau HDTV 720 25. Ini maksudnya 720 ini tinggi dari dimensi video yang kita buat, dan 25 frame per second. Oke, juga jika ini udah selesai, kamu bisa oke kan hasilnya. Nah, akan muncul sebuah lembar kerja baru dengan tinggi 1280, lebar dengan tinggi 720, lebar 1280. Nah, di sini akan muncul di bagian project. Ini akan muncul latihan 1. Itu tadi komposisinya yang kita buat. Nah, saya akan jelaskan setiap objek yang kita masukkan ke sini, misalnya suara ke aplikasi ini, suara, gambar ataupun video. Nah, cara memasukkannya itu bisa kamu pilih menu file, kemudian import. Jadi di import. Kalau videonya yang mau kamu masukkan cuma 1, kamu bisa file, ini Ctrl E cara cepatnya. Jika lebih dari 1 bisa multiple file. Misalnya kita mau masukkan lebih dari 1. Nah, kita gunakan misalnya sampelnya. Oke. Tunggu ya, saya cari gambar yang selnya ini. Kita mau masukkan lebih dari 1, bisa kamu blok. Ketiganya bisa kamu import. Nah, mau masukkan lagi kan bisa. Oke, kalau enggak kamu klik down tadi. Oke, jadi ini ada 3 foto yang kita masukkan. Video juga caranya sama, atau bisa dengan cara kamu buka folder kamu. Oke, misalnya di sini ada folder, kamu bisa buka folder dan kamu bisa langsung drag ke sini. Kamu klik tahan, share. Nah, dia akan masuk ke aplikasi ini. Oke, bisa juga dari sini kamu klik kanan, import. Oke. Nah, tapi di sini kita nggak pakai objek-objek seperti gambar atau video. Kita di sini manfaatin objek-objek yang sudah disediakan oleh aplikasi dulu. Namanya dasar. Kita belajar di dasarnya dulu. Kita nggak pakai objek-objek ini dulu. Jadi yang ini kita hapus dulu. Delete. Oke. Di sini kita mau gunakan, di sini ada text. Pakai teks. Jika kamu klik tahan, di sini ada teks yang horizontal dan vertikal. Kita pakai yang horizontal aja. Nah, ini kok gini tampilannya. Nah, di bagian sini toggle transparency grid-nya kamu klik. Nah, jadi dia background-nya dia putih, seperti yang kita setting tadi di composition. Nah, kita pakai teks, klik teksnya, pilih, secara otomatis dia akan berubah warna di bagian sini. Kita klikkan di sini. Kita buat belajar. Gak nampak ya? Oke, ini sebenarnya sudah ada tulisannya, cuman gak nampak. Jadi kita blok dulu. Ini di sini di bagian karakter. Nah, kalau misalnya nggak muncul, misalnya punya kamu nih berantakan seperti ini, kamu bisa pilih menu window, workspace. Kamu pilih aja tampilannya itu, mau yang efek, minimal, motion tracking. Kita ke standar aja, jadi tampilannya seperti ini standarnya. Terus ini kan teks yang udah kita buat tadi, belajar. Kita mau rubah warna teksnya kita rubah, jadi kita pilih menu itu, pilih menu window. Di sini ada karakter ya, pilih menu window. Di sini ada karakter
karakter, kamu klik, maka di sini akan muncul karakter. Nah, kita mau rubah warnanya ini. Klik di warna putih ini. Pilih mau warna apa? Jadikan warna hitam. Terus yang ini untuk warna apa? Ini tadi warna fill colornya, warna fillnya tengahnya, dan ini warna stroke-nya. Stroke itu garis pinggir-pinggirnya. Oke, di sini ada jenis fontnya. Jenis fontnya itu ada, kamu pilih aja yang mana. Ada banyak. Ini untuk size-nya, ukuran fontnya. Oke, untuk gesernya kamu bisa pilih di sini ada selection tool atau tekan huruf V. Tapi kalau kamu sedang menggunakan teks, jangan ditekan huruf V. Nanti di sini nambah huruf V. Jadi diklik manual aja, klik. Nah, kamu geser. Zoomnya bisa kamu di mouse kamu scroll ke atas, nanti dia zoom. Ya, saya jelaskan bagian karakter sini fungsinya apa aja. Yang ini yang ada T kecil, T besar ini kalau kamu geser ke kanan, klik tahan, ini untuk ukuran ya, ukuran fontnya. Baru ini kalau misalnya double klik ya, kita mau tambah, kita enter belajar video. Oke, belajar video misalnya udah siap ini kan. Ini oke, ini yang sebelah sini yang A per A ini fungsinya kalau kamu klik tekan, klik tahan ke arah ke kanan, dia untuk ini jarak atas dan bawah. Kalau yang ini VA ini yang VA ini yang A per A ini untuk atas bawah, yang VA ini untuk antar karakter ya, ke samping dia antar karakter itu spasi itu masuk dalam karakter ya, koma titik itu karakter, bukan hanya ABC dan 1 2 3, simbol-simbol juga karakter. Oke, yang ini untuk warna stroke-nya, garis tepinya gitu. Ini untuk lihat lonjong ke atas, kamu coba-coba aja nanti nggak apa-apa. Untuk ke samping ini untuk kamu nanti pakai kayak ini seperti itu. Untuk pangkat gitu. Oke, ini kalau ini supaya dia huruf besar semua. Ini huruf oke. Nah, waktu saya buat tadi ini saya ulang ya. Belajar ini pakai huruf kecil semua. Tapi begitu kita pilih ini, ini untuk jaraknya ya. Kalau untuk miring, ini untuk bold tadi. Yang ini T1 ini, yang T ini untuk ketebalan, yang ini untuk miring. Ini untuk huruf besar semua. Ini huruf besar tapi kecil dia hurufnya. Superscript kecil. Untuk nanti di bagian atas kalau kita membuat pangkat sebagainya. Oke, segitu, nanti kamu coba sendiri fungsinya. Oke, belajar video. Dan bawahnya ini paragraf, ini untuk buat dia rata tengah, rata kanan kiri, dan rata kiri atau kanan seperti itu. Ini karakter dan paragraf. Jadi dari sini kita belajar sedikit bagaimana memanage karakter, men-setting ya. Dan juga nanti kalau tampilannya itu berantakan, misalnya seperti ini, di bagian ini hilang, nah seperti ini, itu balikannya gimana? Balikannya itu dari menu window, workspace. Tadi udah kita pilih standar, sekarang kita reset aja
kembalikan resetnya standar. Oke, jadi kak tampilannya kembali seperti semula. Ini hilang karakternya, kita munculin dari menu window karakter. Nah muncul ya kan, cuman ini lebay. Ada ini, kita matikan bagian struknya tereng. Nah jadi warna fill aja. Oke, kita akan menganimasikan ini, animasi yang sederhana. Yang pertama kita akan menggerakkan ini, misalnya dari sebelah sini dia akan jalan ke sini, atau dari atas ke bawah. Nah setiap objek yang kita buat, baik itu dari teks maupun kita gambar manual pakai pen tool, atau dari rectangle atau objek yang sudah disediakan di After Effects ini, itu setiap objek yang kita buat itu di sini di layarnya ini di bagian ini itu ada ini teks. Ada, kalau teks dia ada teksnya. Di sini kita bisa men-settingnya. Setiap objek itu baik itu foto, video maupun objek yang di sini yang kita buat itu memiliki transform. Bukan transformer ya, transform. Isinya itu kalau kita klik segitiganya, oke, di situ ada anchor point, position, scale, rotation, opacity. Nah, oke. Saya jelasin satu-satu. Oke, anchor point itu titik yang ini. Itu titik ini. Kalau kita putar itu menjadi titik poros, titik pusat putaran. Seperti itu. Kalau kita putar itu namanya anchor point. Jadi kalau anchor pointnya kita pindahkan ke sini, cara pindahkannya ada beberapa cara ya. Cuma di sini saya jelaskan 2. Dengan ini, dengan pen behind anchor point ini, tekan aja huruf Y ini. Klik di sini, tekan arahkan ke sini. Jadi kalau kita putar pakai rotation ini, cara cepatnya tekan huruf W. Ini pusat putarannya itu di sini. Nah, tapi kalau kamu mau geser dari sini juga bisa, nilainya ini kamu rubah. Nah, kamu ini klik geser. Nah. Cuman kalau kamu mau cepat, kamu bisa klik ini, misalnya dipindahin di sini. Nah, jadi kalau kamu putar, nah anchor point itu titik putar. Kalau kamu putar dia jadi titik putar. Kalau kamu misalnya pakai rotation tadi kan, kalau kamu scale kan atau besar kecil kan, jadi titik dia muncul dan hilang. Kalau kamu kecilkan hilang, kalau kamu besarkan, nah itulah anchor point. Jadi nilainya, kalau nilai bagian ini kamu rubah, dia titiknya juga berubah. Seperti itu. Itu anchor point. Oke. Ini position. Position ini posisi ya. Seperti ini. Misalnya kita mau animasikan posisi tempat ya. Dia mau jalan, nyebrang gitu. Jadi di detik 0 ini zoom ini untuk ngezoom bagian ini namanya. Ini tenet, saya besarkan seperti ini ya. Ini yang ini namanya timeline. Nah, untuk yang ini CTI, ini yang jalan nanti, ini yang baca video. Ini namanya CTI, current time indicator. Inilah yang nanti indikator yang berjalan membaca video. Timeline. Ini kita zoom. Nah, di detik ke-0 kalau bisa jangan nampak di sebelah sini. Out frame, di luar frame. Kita nyalakan. Nah, di sini di posisi kita mau menganimasikan. Cara menganimasikannya, menganimasikan posisi si teks tadi, kita harus tekan ini yang kayak gambar stopwatch ini kita bilangnya stopwatchnya ya, time delay stopwatchnya. Kita klik, begitu kita klik di gambar di icon jam ini, di sini akan muncul titik. Ini namanya keyframe. Ini menyimpan nilai posisi si teks tadi. Jadi di detik ke 00 posisinya itu di luar, ini disimpan di sini. Di detik ke 1 ininya geser ke 1,
ini nilainya bisa kalau kita ganti dia, nah objeknya ganti. Tapi kalau ini kita ganti manual, kita geser gini kan kelamaan. Jadi di detik ke 1 dia udah di sebelah sini. Sebelah sini. Jadi animasinya nanti dari detik ke 0 sampai ke 1 dia berjalan dari sebelah sini, dari sebelah kiri ke sebelah kanan. Nah, seperti itu. Oke, saya ulangin ya. Oke, kita memposisikan ini, menggerakkan dari sebelah ini, tulisan belajar video ini dari sebelah sini, ini sebelah kiri ya, kita sebut sebelah kiri, ke sebelah kanan. Jadi dari detik 0 dia sebelah kiri. Aktifkan. Ini aktifkannya sekali aja. Aktifkan. Detik ke 0 dia sebelah sini. Detik kedua geser CTI-nya ke detik kedua. Nah, ini yang kamu klik, kamu geser, dia akan secara otomatis di sini akan buat keyframe sendiri. Kenapa? Karena di sini masih nyala. Jadi dia akan buat keyframe sendiri. Jadi detik ke 0 dia di sebelah sini, detik kedua di sebelah kanan, sebelah kiri, sebelah kanan. Jadi kalau dijalankan dia akan pindah dari sebelah kiri ke sebelah kanan. Seperti itu. Oke. Semakin jauh jarak antar keyframe, misalnya kita taruh, klik ya, klik arahkan ke detik ke 7. Semakin jauh pergerakannya akan lambat karena dia lama kan. Jadi semakin jauh dia semakin lambat. Oke, di tengah-tengah video ini saya mau iklan ya. Jangan lupa subscribe, like, komen channel Guruku Online ya, biar semangat buat videonya. Oke, lanjut. Nah, makin jauh. Tapi kalau ini kamu stopwatchnya kamu klik atau kamu matikan, klik lagi, ini kan nyala. Kalau kamu klik lagi mati, ini keyframe-nya hilang. Nah, kamu jalankan dia nggak gerak karena nggak ada keyframe, nggak ada yang nyimpan nilai. Nih keyframe kita bilang aja fungsinya itu untuk menyimpan nilai posisi. Samping untuk menyimpan nilai posisi, juga bisa nilai scale, nilai ukurannya, skala kita sebut aja ukuran ya. Misalnya gini, detik ke 0 kita nyalain stopwatch, detik ke 0 di sini di scale-nya kita buat 0, berarti detik ke 0 dia kecil, nggak nampak sama sekali. Detik keempat geser CTI-nya, CTI yang ini geser ke, kita geser ke detik keempat ya, CTI-nya kita rubah nilainya jadi 100. Jadi detik keempat dia jadi besar. Jadi gini, detik ke 0 sampai ke 4 dia proses membesar. Oke. Kalau keyframe ini kita hapus, ya dia nggak bisa membesar gini. Karena dia nggak ada keyframe, jadi nggak ada pergerakan animasi. Seperti itu. Itu untuk scale, oke? Nah, selanjutnya itu untuk rotation. Ini kita matikan dulu. Rotation tuh perputaran. Kita di sini biar gampang, nggak usah pakai teks ya. Ini teksnya kita klik. Nah, kita pakai ini. Objek yang di sini kita mau pakai apa? Misalnya pakai rectangle. Nah, kalau kamu oh sorry. Di sini kita belajar pakai teks dulu. Nanti selanjutnya kita baru belajar pakai objek yang lain supaya nggak bingung. Oke, kita pakai teks. Misalnya nama teksnya Guruku Online sekalian ya. Jangan lupa di subscribe, like, komen ya. Ini channel YouTube Guruku Online. Nah, perputarannya klik di sini, di transform, oke. Kita kalau ini kita putar pakai rotation nih, kita putar. Nah, titik putarnya itu di tengah. Ini kita kecil lagi ya. Jadi supaya titik putarnya di
samping supaya kita gampang memahami video ini. Ini anchor point-nya kita rubah dulu ke pakai ini ya, geser anchor point pen behind. Nih, klik anchor point-nya taruh di sini. Jadi kalau kita putar, tekan huruf W untuk dia seperti ini. Oke, ini rotation. Misalnya detik ke 0 seperti ini. Kita nyalain rotationnya. Oke. Detik ke 0 tuh posisinya seperti ini. Detik ke 4 ini bisa kita rubah manual ya, arahkan ke sini. Ini ada 0 kali atau 0x ya. Ini beda-beda yang ini. Kalau kita arahkan ke sini pointernya, kita geser yang berubah bagian depannya aja. Kalau kita yang sini yang berubah bagian belakangnya aja. Beda dengan yang di atas. Kalau kita geser satu, yang di atasnya yang scale ini, geser satu, geser semua. Ya, kita rubah nilainya ini rubah nilainya satu. Nah, yang bagian ini dan bagian ini ikut berubah nilainya. Jadi kalau mau mau bagian tertentu aja yang berubah, ininya kamu klik. Ini apa ini namanya? Rantainya kamu klik. Nah, arahkan ke belakang, nanti bagian belakangnya aja. Melar ke atas aja. Ini melar ke samping aja. Bagian depannya aja. Tapi supaya dia besarnya proporsional, klik ini. Dan yang untuk position, kalau kita klik yang bagian belakang nih, belakangnya ini nolnya, ini depannya aja. Seperti itu. Oke. Oke, ini saya jelasin supaya lebih paham ya bagian rotation. Ini maksudnya, ini saya hapus dulu. Nah, misalnya di detik ke 0 nih, seperti ini. Di detik ke 5, dia akan muter berapa derajat? Misalnya 180 derajat ya. Yang ke belakang ini 180 derajat. Jadi dia gini. 180. Nah, dia gini. Cuma segitu aja. Saya mau 180-nya nih 5 kali putaran. Itu bagian depannya. Bagian depannya isi 5. Nah, jadi otomatis belakangnya berubah kan? Ya, 180 kali 5 tadi. Otomatis belakangnya berubah. Jadi di sini 180 derajat cuman 5 putaran. 1 2 sorry. Kita ulang ya. Ini buat di detik ke 00 seperti ini. Detik ke 5 kita isi 180 derajat. Tapi dia 5 putaran. Nah, 180 derajat tapi 5 putaran. Jadi dia animasinya seperti ini. 1 2 3 4 5. Nah, seperti itu, 5 putaran. Jadi di bagian depan tuh jumlah putarannya, yang nilai belakang itu derajatnya. Berapa derajat dia mutar. Seperti itu untuk rotation. Sebenarnya bukan untuk itu aja sih, banyak. Nanti kita akan kembangkan lagi. Kita bisa improve sesuai dengan keinginan kita mau buat apa. Cuman ini kan untuk dasar dulu. Nah, yang selanjutnya itu opacity. Opacity itu terangnya ya. Misalnya di detik ke 0 dia nyalain opacity-nya 100%. Detik ke 5 opacity-nya kita rubah jadi 22%. Enter. Nah, di sini akan buat keyframe secara sendiri kan. Jadi nanti animasinya ini kan keterangannya 100%. Pelan-pelan dia redup. Nah, karena dia sampai 22 jadi nggak hilang. Redup seperti ini. Oke, itulah sekilas tentang dasar Adobe After Effects. Nah, di sini kita bahas tentang transform. Isinya apa aja. Oke, next video kita akan bahas lebih dalam lagi, lebih detail lagi. Kalau ada yang kurang paham, komen ya. Nanti akan kita balas komennya, bahkan kita jawab komennya dengan sebuah video tutorial. Oke, jangan lupa subscribe, like, comment,
channel Guruku Online. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.